phone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the Bikers, jumpa lagi di channel Gondes Custom Cycle. Perkenalkan, nama saya Lala Misela. Kali ini kita akan membahas tentang motor Benelli Custom. Langsung saja kita panggil Mas Dana. Halo Lala. Iya. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja nih. Mas mau tanya-tanya nih tentang motor ini. Nah, kalau boleh tahu ini buatan mana ya? Aslinya yang Benelli sekarang ini buatan Cina. Tapi kalau ngikutin ceritanya ya, merek Benelli itu aslinya Eropa dulunya. Pabrikan Eropa, bikin motor sport. Tapi lama-lama tahun-tahun akhirnya collab dan pabrik sama lisensinya dibeli sama pengusaha Cina gitu. Nah, sekarang si Benelli Cina ini lebih bikin produk khusus untuk wilayah Asia. Termasuk contohnya seperti ini, tapi nggak ini juga. Jadi ngeluarin yang cc besar 600 cc, 1000 cc juga ada Benelli-nya. Jadi aslinya ini produk China. Terus aslinya itu kayak apa? Aslinya Benelli Patagonian ini speknya sudah chopper ya. Chopper cuma choppernya kayak nanggung gitu ya, nanggung, terus kelihatan kurus, kurang gagah, suspensinya juga kecil. Tapi dari Patagonian standar sendiri kita ngelihat itu bisa buat bahan untuk modifikasi. Jadi dengan model yang sederhana yang kurang tapi mesinnya bagus, frame-nya juga bagus, kita upgrade sedikit bisa lebih maksimal. Terus motor ini berapa cc, Mas? Benelli Patagonian ini 250 cc. 250 cc. Jadi ya cukup lah untuk Indonesia, nggak terlalu gede juga cc-nya. Mas, tahu saya nih motor ini kan udah keren banget nih. Yeah. Kenapa sih kok diubah? Nah, pertanyaan ini paling sering memang dilontarkan orang lain ke saya gitu kan. Kenapa sih motor udah bagus, beli baru, tapi kok dirubah-rubah lagi gitu kan? Apa nggak sayang, apa nggak gimana? Yang paling inti sih sebenarnya orang modifikasi motor itu untuk lebih personal. Jadi kendaraan dia itu lebih personal menurut pribadinya dia, menurut karakternya dia gitu. Itu sama nggak pengen motornya disamain sama orang lain seperti itu. Jadi setiap orang yang mau modif, setiap individu gitu ya, itu punya karakter sendiri. Jadi motornya si A nanti karakternya gimana itu ngikutin ke bentuk motornya B seperti itu dan seterusnya. Jadi ya untuk beda aja sih tampilnya. Kira-kira konsep dari motor ini gimana sih, Mas, sama perubahannya apa aja? Iya, konsepnya motor ini ngambil Pro Street ya, Pro Street chopper. Setelah diskusi juga sih sama yang punya, dia tuh pengen motor custom yang nyaman buat harian, aman, dan nggak terlalu berat juga, nggak ngerepotin. Terus kita diskusi ya macam, akhirnya deal ke Pro Street. Nah, saya juga suka sih Pro Street ini, soalnya sekarang ini lagi jarang yang ngambil konsep Pro Street seperti ini.
Kebanyakan kan chopper yang stang tinggi, skinny chopper kayak lebih klasik, dan biasanya juga kerjain yang retro-retro juga lumayan banyak. Nah, coba saya ganti suasana lah, coba bikin suatu chopper yang baru dengan Pro Street itu tadi. Terus yang saya suka Pro Street juga dia kan lebih ngoptimalin soal performa berkendara. Oke, coba saya sebutin spesifikasi satu-satu apa aja yang udah dirubah di Benelli ini. Mulai dari bawah dulu ya, kaki-kaki. Ini bannya pakai Pirelli Scorpion Scorpion Trail. Untuk belakang ukurannya 180/55 17. Peleknya pakai aftermarket, lebarnya 5,5 inch. Ini aslinya peleknya sih untuk Yamaha R25, cuma saya pikir bentuk palangnya yang simple itu masih sesuai untuk model Pro Street. Terus yang depan sama juga pakai Scorpion Trail, ukurannya 120/70 17. Lebar peleknya 3,5 inch, ukurannya 17 juga. Balik lagi ke sektor pengereman ya. Pengeremannya kalau kalipernya masih stok bawaan Benelli. Terus disc brake-nya saya pakai Yamaha R15 karena modelnya simple sih, terus nggak terlalu gede. Kalau punya R25 dia agak besaran, terus ada floatingnya gitu. Untuk rem belakang, kalipernya pakai Brembo 2 piston. Nah, sini 2 piston kanan kiri, aftermarket juga. Bracket bikinin sendiri, custom. Kalau ini disc brake-nya pakai R25. Kita lanjut lagi knalpot ya, knalpot. Oke. Knalpot ini aftermarket, produksi lokal lah Indonesia. Modelnya slice cut. Terus yang saya suka model kayak gini tuh seperti original tampilannya, jadi ada kombinasi hitam dopnya, black matte, sama tipnya ini ada stainlessnya, ada chrome-nya gitu. Jadi lebih lebih elegan dilihatnya. Terus ukurannya juga gede, tabungnya, dan yang pasti kalau tabung gede kan suaranya jadi empuk, enak didengarnya. Aslinya Benelli kan sebenarnya belum pakai aplikasi disc brake kayak gini, jadi remnya pakai drum brake biasa. Di sini pakai disc brake, yang belakang sih udah diakalin bracketnya. Lanjut ke depan, nah ini juga dibikinin bracket sini jadi biar simple tonjokannya seperti ini. Jadi yang ini push step pedalnya ini tetap pakai standar, tapi kita cuma bikinin ininya jadi tampilannya tetap enak lah, kayak pabrikan gitu. Terus ujung lehernya knalpot pakai exhaust seperti biasa untuk meredam panas ininya, dan tampilannya jadi makin garan. Terus ini untuk detailing yang biasanya jarang di aplikasi ini, apa namanya ya, kalau di Harley sih chin ya, bilang dagu. Dagu, karena balik lagi ke konsep Pro Street itu sendiri kan dia performa. Jadi kalau ada objek body yang dibikin streamline terus serba ringkas tertutup rajin kayak gini nosnya kan, jadi kayak belahangin apa gimana, itu lebih nguatin ke konsep dan lebih rapi di bagian bawahnya. Ini kita bikin sendiri pakai plat 1,4 mili custom. Terus suspensi depan, kita lanjut lagi suspensi depan. Ini pakai Yamaha R15 original. Kenapa pakai R25? Karena dimensinya ini nggak terlalu gede, terus panjangnya juga pas. Kalau ini nggak terlalu gede, akhirnya komposisi sama mesinnya sama motornya itu terlihat manis, balance gitu. Kalau ini pakai yang moge, semua pakai limbah
gesek 750 atau apa ya, Yamaha 1000cc R1 kayak gitu. Saya pikir terlalu gede sih ini ya, terlalu gede, brake-nya juga besar-besar. Kalau comot limbah moge biasanya kan perbandingan bobotnya motor jauh beda antara Benelli yang kecil ya, boleh dibilang cc-nya agak ringan lah, bobotnya paling sekitar 150 180 kisaran gitu. Kalau moge kan berapa, sekitar 700 lebih. Jadi spring rate-nya, suspensinya pasti nggak nyaman kalau pakai moge, dia lebih keras itunya. Suspensi belakang standar aja karena bentuk dan ukurannya masih pas lah kalau untuk postur seperti ini. Terus lanjut lagi ke atas ini ya, sen pakai variasi, peletakannya di belakang suspensi ya seperti kayak chopper itu, Harley pada umum apa nih, chopper lah bilang ya kayak gitu. Modelnya sini ringkas. Terus sen depan, nah sen depan ini biasanya kan letaknya di sini. Tapi kalau di sini kan jadi nggak rapi, jadinya dia taruh di bawah tangki karena space-nya juga lebar di sini. Tapi dari depan sennya tetap kelihatan, soalnya dia lebih keluar dari posisi shocknya. Terus ke lampu headlamp bracketnya model CNC, beli sih, produksi lokal juga, tapi dia finishingnya udah pakai mesin jadi rapi sininya, ada unsur high tech-nya sesuai, balik lagi ke konsep Pro Street itu sendiri. Kalau lampu ini sih replika V-Road ya, Harley V-Road, modelnya manis. Kalau dari depan dia agak oval, jadi nggak terlalu ngebulet seperti biasanya. Terus karena oval, flow-nya ngikutin garis bodinya tuh enak, sama tangki juga yang cenderung kurva. Terus setir pakai fat bar, setirnya fat bar ya yang umum aja sih kayak gitu, nggak terlalu ribet kalau setir mah. Spion pakai yang bar N modelnya ke bawah, tem bulat juga sesuai tema yang kurva. Speedometer udah pakai digital, jadi coba nyalain ya. Ini aftermarket sih banyak di pasaran, tapi modelnya tuh pas kalau buat modif. Dia keterbacaannya juga enak, terus indikator informasi yang di dalamnya itu juga lengkap. Coba ya nyalain ya. Nah di sini tuh lengkap, udah ada RPM-nya, terus signal sein ini, nah, kiri kanan, terus ada ini lampu depan, nah indikator lampu depan, ini netral giginya, ini lampu jauh, lampu dekat, nah lampu jauh, lampu dekat, terus apa nih, ini kilometer, udah seperti biasa, ini apa nih, jarak tempuhnya, oh bukan, ini kecepatannya kilometer. Ini ada gear tapi nggak kita fungsiin di Benelli ini karena sensor giginya nggak ada, jadi cuma netral aja. Terus ini ada bensin, ya lumayan lengkap lah untuk harga yang nggak terlalu mahal saya pikir. Nah terus ke detailing. Jadi motor ini pengennya sih nggak seberapa kelihatan kalau dia tuh custom, jadi pengennya kayak pabrikan hasilnya. Jadi detailingnya tuh juga samar, nggak terlalu glamor kelihatan atau gimana. Kayak tangki nih ya, tangki masih standarnya Benelli, cuma karena dia bentuknya lebar, jadi saya mikirin gimana ya cara nyiasatin tangki yang lebar terus kosong sininya. Nah, akhirnya dibikinkan kayak apa ya, kayak garnish atau dasi lah. Ini dari aluminium, kita bikin bautnya ditanam di tangki, terus kasih lubang-lubang buat aksen pemanis aja. Jadi udah pandangan si tangki ini nggak seberapa lebar, jadi kepisah antara bagian ini dan bagian ini. Terus ke jok, joknya single seat, ini juga custom. Single seat tapi
termasuk lebar di sini hampir 2/3 ya, nggak salah 2/3 jok normal gitu. Jadi bisa nyaman, bisa maju, bisa mundur posisinya juga, dan empuk, agak tebel sih busanya. Nah terus ini lagi, ini ke spakbor belakang. Spakbor belakang sih sama aja kayak biasanya pada umumnya, karena lebar ban segini, jadi spakbor juga dilebarin sesuai dengan ban. Terus penyangga spakbor ini custom, tapi konstruksinya ngikutin sama punya pabrik. Jadi dia dapat di sini sama di sini. Jadi ini bolt on, bisa dilepas, bisa pasang tanpa kita ngerubah sasis belakang. Jadi nggak ada pemotongan, nggak ada pengelasan, cuma tinggal dilepas yang aslinya, kita bikin pasang yang ini baru, udah jadi selesai situnya. Terus ya kasih tips sedikit sih soal fitting spakbor di motor custom, kadang suka ada terlewatkan gitu lah. Nah kalau mau pasang spakbor custom yang lebar atau gimana, ban udah oversize, udah size diameternya juga beda, ini yang perlu diperhatiin sini nih. Nah biasanya garis ini, garis berakhirnya spakbor itu sebisa mungkin selaras atau sejajar dengan pinggirnya ban. Jadi kalau dilihat dari samping bisa manis ya, garis ini sejajar sama ini. Kalau ini nggak sama, ini terlalu jomplang atau gimana kan jadinya nggak bagus juga dilihatnya. Nah itu sama kayak spakbor depan. Pokoknya kalau pemasangan spakbor custom yang perlu kita perhatiin sih itu aja sih, biar enak dilihatnya, manis. Nah ini terakhir soal bracket plat nomor ya custom kayak biasanya sih, kayak chopper gitu, dia samping, stop lampnya juga di sini, bracket bikin ikut tuh, nggak terlalu ribet sih, sini nggak ada itu. Jadi overall sih perubahannya simple tapi enak dilihatnya, bisa manis gitu. Terus kesan pabrikannya juga masih dapat di sini. Posisi riding juga nyaman karena nggak terlalu ngerubah tinggi rendahnya. Jok malah ini cenderung lebih pendek sih, cuma posisi full step masih standar. Saya pikir cukup sih review soal Benelli Patagonian ini. Oke Mas Dana, saya kira udah cukup buat ngobrol-ngobrol santai ini. Sukses terus ya buat motif-motif motornya. Terima kasih. Nah, buat kalian yang pengen tanya-tanya bisa langsung di kolom komen ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Gondes Custom Cycle ini. Buat teman-teman yang pengen nanya-nanya, bisa leave komen di bawah. Nanti insya Allah kita akan balas secepatnya. Dan satu lagi, jangan lupa kunjungi channelnya Lala ya. Ini alamatnya ada di sini. Kepoin terus. Dadah. Dadah.